Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Akankah Megawati kembali rujuk dengan Prabowo? Kayaknya sih tidak. Paling tidak itu yang tertangkap dari acara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus kemarin. Megawati diundang, tapi dia menolak hadir. Megawati kembali tidak hadir. 4 hari sebelumnya dia juga absen di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Jadi, Bu Mega tidak hadir dalam 2 forum kenegaraan besar yang berlangsung dalam rentang kurang dari seminggu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat cuma bilang ke wartawan, Bu Mega ada kegiatan tanpa penjelasan lebih lanjut. Ia tidak ke istana, tambah Jarod singkat, tanpa embel-embel alasan tambahan apapun. Undangan resmi sebenarnya sudah dikirim Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jauh-jauh hari ke seluruh mantan presiden dan wakil presiden tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan latar belakang partai. Artinya Jokowi juga diundang, SBY juga diundang, dan tentu saja Megawati juga diundang. Panitia bahkan menugaskan pejabat pemerintah khusus untuk mengantar undangan itu secara langsung ke kediaman masing-masing tokoh yang diundang. Negara sudah membuka pintu selebar-lebarnya, memastikan tidak ada alasan teknis untuk absen. Tapi nyatanya, ya cuma Jokowi yang hadir dan duduk di samping Presiden Prabowo. Peristiwa ini membatalkan spekulasi beberapa bulan terakhir bahwa Prabowo kini merangkul kembali Bu Mega. Dugaan itu terutama menguat gara-gara apa yang terjadi di saat upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Momen yang paling disorot publik terjadi di Gedung Pancasila, Jakarta saat Megawati hadir dalam upacara yang dipimpin oleh Prabowo. Keduanya tertangkap kamera berjalan berdampingan dan saling menggandeng tangan dalam suasana yang sangat akrab. Dalam acara itu, Jokowi tidak hadir. Sebelum itu ada pula 2 peristiwa yang membuat orang menduga Prabowo dan Mega sudah kembali akrab. Mula-mula pada 19 Maret 2026, Prabowo secara khusus menerima kunjungan Megawati yang didampingi oleh Puan Maharani di Istana Kepresidenan. Pertemuan tertutup menjelang Idul Fitri ini berlangsung hangat selama 2 jam lebih, membahas masalah kebangsaan dan ditegaskan sebagai silaturahmi teman lama. Kemudian pada 7 April, Prabowo juga sempat mendatangi kediaman pribadi Megawati di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan 4 mata itu dinilai sebagai langkah awal rekonsiliasi politik yang kuat. Tapi kini nampaknya spekulasi itu runtuh begitu saja. Tahun ini dari semua nama mantan presiden yang diundang, cuma Jokowi yang benar-benar berdiri dan duduk bersama Prabowo. SBY juga absen, sama seperti Megawati, tapi dengan alasan kuat. SBY harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat. Dia berada di sana sepanjang bulan Agustus. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan rutinitas tahunan pasca operasi pengangkatan prostat yang dijalaninya pada tahun 2021. SBY juga secara pribadi telah menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memenuhi undangan istana. Ini yang tidak dilakukan Mega. Dia tidak minta maaf, dia tidak menjelaskan secara langsung. Kesan kuatnya dia memang tidak mau datang karena harus berada berdekatan dengan Jokowi dan mungkin juga SBY. Jarod mengatakan Bu Mega tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Kegiatan sepenting apa? Ternyata Mega memilih menghadiri kegiatan internal PDIP. Dia bertindak sebagai inspektur upacara di sekolah partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam upacara itu berlangsung tari-tarian, pameran sejarah, bertajuk Jejak Merdeka Putra Sang Fajar, dan nuansa merah khas partai banteng yang menghiasi seluruh area. Sebelum upacara dimulai, dia sempat berkeliling meninjau galeri visual yang memamerkan detik-detik proklamasi 1945 hingga kisah hijrahnya pusat pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang menarik, ini bukan kejadian yang baru terjadi sekali. Tahun lalu, kejadian serupa terjadi persis di momen yang sama saat Prabowo untuk pertama kalinya memimpin upacara kemerdekaan sebagai presiden. Jadi, selama 2 tahun berturut, Megawati memilih untuk tidak hadir dalam momen kenegaraan di istana. Yang datang ke istana tahun ini adalah putrinya, Puan Maharani, yang membawa titipan pesan dari ibunya soal pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ditanya alasan pasti kenapa ibunya absen, Puan memilih diam.
Yang lebih banyak bicara adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang harap dicatat dibebaskan dari penjara oleh Presiden Prabowo. Untuk menjelaskan mengapa Mega tidak hadir, Hasto justru menjelaskan soal makna 17 Agustus. Dia bilang bangsa yang sejarahnya dimanipulasi akan kehilangan jati diri dan generasi berikutnya akan kesulitan belajar dari masa lalu kalau catatan sejarahnya sudah diputar balikan demi kepentingan tertentu. Katanya, Megawati memakai momentum 17 Agustus untuk mengingatkan pentingnya kejujuran sejarah bagi generasi mendatang, sekaligus menegaskan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan. Hasto juga menyinggung pentingnya riset dan inovasi, mengatakan Indonesia harus percaya pada kemampuan sendiri karena kemerdekaan direbut bukan lewat pemberian, melainkan lewat semangat menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Dia bahkan memuji semangat militansi Iran dan Korea Utara sebagai contoh patriotisme yang layak dipelajari generasi muda di samping etos kerja bangsa Jerman dan Korea Selatan. Apa hubungan antara makna 17 Agustus, manipulasi sejarah, kejujuran sejarah, pentingnya riset dan inovasi, dan juga militansi Iran dan Korea Utara dengan ketidakhadiran Mega? Tidak jelas juga. Saya bahkan menduga Bu Mega sendiri akan kebingungan mendengarkan penjelasan Hasto. Tapi marilah kita menduga, orang-orang PDIP sendiri kebingungan bagaimana menjelaskan mengapa ketua umum mereka memilih tidak hadir dalam 2 acara kenegaraan mengikuti undangan Presiden Prabowo. Apakah ini merupakan pertanda Megawati akan menampik undangan Prabowo selama dia harus berdiri berdampingan dengan SBY dan Jokowi? Apakah ini merupakan pertanda bahwa bagi Mega, SBY dan Jokowi adalah enemy forever? Ya bisa jadi. Tapi kalau ini benar, ini tentu merupakan persoalan yang mungkin akan membawa pengaruh negatif terus untuk perkembangan politik di Indonesia ini. Luhut Binsar Panjaitan pernah menyindir halus. Semua mantan presiden semestinya kompak menunjukkan persatuan di depan publik. Kekompakan itu kunci, katanya waktu itu, sambil menegaskan dia sendiri tidak mempermasalahkan kalau Megawati absen asal semua pihak tetap terlihat satu suara. Sekolah partai memang milik PDIP sepenuhnya dan sah-sah saja dipakai kapanpun mereka mau tanpa perlu izin siapapun. Tapi menggelar perayaan semegah itu tepat di jam dan hari yang sama dengan upacara kenegaraan resmi itu tetap sebuah pilihan yang disengaja. Kalau alasannya betul-betul cuma agenda rutin partai, semestinya itu bisa digeser tanpa kesulitan berarti bagi partai sebesar PDIP. HUT kemerdekaan itu kan cuma datang setahun sekali dengan tanggal yang sudah pasti sejak 1945. Rapat dan kegiatan internal partai bisa diatur ulang kapan saja sesuai kebutuhan, jauh lebih fleksibel dibanding tanggal bersejarah yang tidak bisa digeser. Publik tentu berhak mempertanyakan semua ini secara terbuka. Bertanya bukan berarti tidak menghargai jasa sejarah Megawati bagi perjalanan bangsa. Tapi justru karena jasanya yang besar di masa lalu itu, ketidakhadirannya sekarang jadi lebih mudah menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan yang wajar. Kalau PDIP ingin terus disebut sebagai partai penjaga persatuan, seperti yang berulang kali digaungkan Hasto dalam setiap kesempatan, hal itu akan jauh lebih kuat kalau dibuktikan lewat kehadiran langsung, bukan sekedar pesan yang dititipkan lewat orang lain. Megawati sendiri sampai hari ini belum pernah bicara langsung soal alasan sebenarnya dibalik ketidakhadirannya. Semua penjelasan yang sampai ke publik selalu datang lewat Jarod Saiful Hidayat atau lewat Puan Maharani dan tidak pernah datang dari mulut Mega sendiri. Selama ini belum berubah, selama penjelasan langsung dari Megawati belum juga muncul, pertanyaan soal 2 kali ketidakhadiran beruntun ini rasanya belum akan bisa selesai dibicarakan publik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.